Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersih dan sucikanlah hati-hati kami daripada sifat munafik. Wa a'malana minar riya. Bersih dan sucikanlah amalan-amalan kami, ya Allah, daripada riya. Wa alsinatana minal kadhib. Jaga dan pelihara, ya Allah, lidah-lidah kami daripada bercakap bohong. Wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Peliharalah, ya Allah, pandangan mata kami daripada pandangan-pandangan khianat. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui pengkhianatan pandangan mata, dan Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati-hati manusia. Jemaah pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan fasa hisab. Satu fasa kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap kita, tentunya yang sempat mencapai umur baligh semasa hidupnya di dunia, karena mereka yang meninggal ketika mereka belum mencapai umur baligh, maka tidak ada hisab bagi mereka. Kanak-kanak sebelum balik, bayi meninggal ketika bayi, maka di akhirat tidak ada hisab. Tidak ada pertanggungjawaban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dipegangi oleh jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan mereka yang masa hidupnya sebelum meninggalnya ia telah mencapai umur baligh mukallaf.
bermula saja ia memasuki umur mukallaf, maka direkodkan semua perbuatannya, tidak terkecuali sekecil apapun amalan tersebut, sama ada amalan yang baik atau yang sebaliknya. Untuk nanti akhirnya ia akan dihisab, dikira, diaudit oleh Allah, dan seterusnya akan diberikan balasan, sama ada balasan pahala ataupun balasan siksa, sesuai dengan amalan yang dilakukannya. Kita masih akan bicara tentang fasa hisab, di mana pada minggu lepas kita telah pelajari sama hadis-hadis Nabi SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fasa ini, yakni fasa hisab ini. Walaupun saya ingatkan lagi sekali, jika sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus sahaja memasukkan hamba-Nya sama ada ke surga ataupun ke neraka tanpa terlebih dahulu menghisapnya, Allah tetap adil. Allah tetap adil dan tidak mungkin melakukan kezaliman. Sungguh pun hisab itu tidak diadakan oleh Allah. Tidak ada pertanyaan, tidak ada mizan. Terus sajalah dengan ilmunya yang maha luas, yang tidak terhad, Allah memasukkan siapa yang layak ke surga dalam surga, dan siapa yang layak ke neraka dan neraka. Allah tetap adil. Tapi bila yang sebenarnya itu dilaku oleh Allah, walaupun Allah tetap maha adil, keadilan Allah tidak dapat dirasai oleh hamba-Nya. Karena Allah mahu hamba-Nya bukan sekadar meyakini dan mengimani keadilannya, Allah juga mahu hamba-Nya dapat merasai akan keadilannya. Sebab itu diadakan hisab, diadakan mizan. Sebagaimana hadis yang telah kita pelajari pada siri yang lepas, mereka yang masuk neraka pun, minta maaf bahasa mudahnya, puas hati. Orang yang masuk neraka pun puas hati. Bukan puas hati karena masuk neraka. Puas hati kerana Allah telah memperlakukannya dengan seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Gitu maksudnya. Baik. Kali ini saya ingin memberi kita mempelajari sama tentang apakah jenis amal perbuatan kita yang akan dihisab oleh Allah di akhirat. Secara umumnya, jamaah sekalian, ada 3 macam, ada 3 jenis amalan kita yang akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Ada 3. Yang pertama, juz'un mudawwanun fihil a'malus sholihah allati fa'alahal abdu. Jenis yang pertama yakni
catatan amalan. Buku yang isinya merupakan catatan amal-amal soleh. Bukan amal-amal soleh yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut semasa hidup di dunia. Jadi kalau boleh kita mudahkan penjelasannya, so ada 3 buku. Ini untuk memudahkan pemahaman ya, jangan digambarkan betul-betul ada 3 buku. Ada 3 file yang akan dihisap, yang dipertanyakan. File yang pertama, yakni file yang merekodkan semua amal kebaikan. Baik belaka. Daripada awal hingga akhir, pada muka surat pertama hingga muka surat terakhir, amal baik saja. Ini pertama. Yang kedua, file yang kedua yang akan dipertanggungjawabkan, yakni juz'un mudawwanun fihil ma'asi allatir takabahal abdu. File kedua merupakan rekod catatan maksiat-maksiat, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut. Itu file kedua. Isinya semua dosa, semua maksiat yang pernah dilakukan oleh hamba ini. Dan yang ketiga, file yang ketiga, juz'un mudawwanun fihin ni'amullahi 'alal abdi. File yang ketiga isinya yakni senarai nikmat-nikmat Allah yang Allah pernah berikan kepada hamba ini. Ini untuk penjelasan, untuk memudahkan ya. Jangan difahami di akhir ada 3 file, bukan begitu maksudnya. Untuk memudahkan kita memahami begitu. Jadi ada file pertama isinya yang baik saja. Yang dihisap nomor 2 catatan yang jahat saja. Dan yang ketiga yakni file yang isinya nikmat-nikmat Allah yang Allah pernah berikan kepada hamba itu. Mana nikmat yang Allah tak berikan, tak ditanyalah. Tempoh hari pernah saya katakan, pertanyaan Allah di akhirat itu kepada kita hanya terhad apa yang pernah kita miliki. Yang pernah kita miliki. Yang kita tidak pernah memilikinya, tak akan ditanya. Itulah, tak akan ditanya. Contoh, semasa hidup kita tak pernah punya kapal terbang. Ya, di akhirat tidak akan disoal tentang kapal terbang. Kita tak pernah memilikinya. Yang kita pernah ada, itu yang ditanya. Kalau kita tidak pernah memilikinya, tak ditanya. Ada orang hidup semasa hidupnya di dunia, katalah tidak pernah Allah anugerahkan ia anak. Hingga meninggal, tak ada anak. Maka di akhirat tidak adalah pertanyaan tentang anak. Yang ditanya tentang anak, amanah Allah yang pernah Allah berikan anak. Gitu. Bermakna semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, semakin banyaklah hisabnya. Semakin banyaklah pertanyaannya. Semakin banyaklah pertanggungjawabannya. Itu mafhumnya. Semakin kurang apa yang pernah dimiliki, ya semakin kurang hisabnya. Manusia ini kadang-kadang punya sifat yang pelik sikit. Masa hidup di dunia, kalau boleh dia memiliki segala-galanya. Apa yang dia minta, kalau boleh semua dapat. Ini nak, itu nak, punya. Tetapi dia lupa. Nanti pertanggungjawabannya, hisabnya juga banyak.
karena dia Allah beri banyak. Tidak mungkinlah Allah beri banyak, hisabnya sedikit. Tidak mungkin. Nah, ini file yang ketiga. Ya, ini tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiga amal itu atau tiga file itu jamaah sekalian yang ditanyakan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya tentang file yang pertama yang isinya baik saja. Baik saja. Dan tidak ada yang tak baik. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Zilzalah. Kita dah hafal surahnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, hinggalah akhir, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar, maknanya bangkit daripada alam kubur, ashtatan, bercerai-berai lagi. Satu kumpulan li yurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amal mereka. Amal mereka diperlihatkan dan untuk dipertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Ini pertama. Siapa saja yang melakukan, yang beramal baik, walaupun hanya seberat darah, akan melihatnya. Solat kita, zakat kita, berbakti kita pada orang tua, tolong orang kita, belajar kita, semua amal baik ni. Puasa kita, qiyamul lail, ziarah orang sakit, nolong orang susah, semua itu. File yang pertama ini ditanya. Apa pertanyaan terhadap benda-benda yang baik? Nanti penjelasannya. Dan yang kedua tadi, file yang isinya benda-benda yang tak elok. Maksiat belaka. Dosa pun dipertanggungjawabkannya. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 92 dan 93. Surah Al-Hijr ayat 92 dan 93. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, iPad saya ni problem je masa lari-lari. Dah. Dia punya skrin dia dah rusak agaknya. Dia boleh lari-lari sendiri. Jadi agak lambat. Di dalam surah Al-Hijr Allah berfirman, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Surah Al-Hijr ayat 92. Demi Tuhan engkau, sungguh pasti kami akan bertanya mereka. Sungguh pasti kami akan pertanggungjawabkan mereka itu ajma'in, semuanya. Apa yang dipertanggungjawabkan ini? Amma kanu ya'malun. Tentang apa saja yang mereka dahulu pernah buat. Ini kaitannya dengan maksiat. Atau juga ada dalam surah Az-Zilzalah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan sesiapa yang melakukan amal buruk walaupun hanya seberat darah pun akan melihatnya. Itu yang kedua. Sementara file yang ketiga tadi berkaitan dengan nikmat, firman Allah Subhanahu wa taala yakni dalam surah At-Takatsur. Semua sudah hafal surahnya, yakni la tarawunnal jahim. Sungguh pasti kamu akan melihat jahim.
Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh pasti kamu akan melihatnya dengan ainul yaqin. Ayat terakhir surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im." Sungguh pasti kamu akan disoal tentang nikmat. Masya Allah. Sungguh pasti kamu akan disoal tentang nikmat. Anin na'im. Jadi, saya ulangi, secara umumnya, berdasarkan ayat Quran, amalan kita ataupun catatan amal kita yang sekarang direkod oleh malaikat, yang nanti akan disatu terbagi jadi 3. Untuk memudahkan pemahaman, saya ulangi, ada 3 file. File pertama, isinya baik-baik saja. Baik belaka. Itu yang akan disoal. File kedua, isinya jahat saja, maksiat belaka semuanya. Dan yang ketiga, tentang nikmat. Sekecil apapun nikmat. Nikmat sehat. Nabi nyatakan, umur muda ditanya untuk apa, kekayaan untuk apa, kesihatan untuk Allah Akbar. Harta untuk apa. Ini dia. Nah, baik, mari kita kaji satu persatu bagaimana Allah menghisap amal baik kita. Macam mana amal baik boleh dihisap ni? Kan dah jelas baik. Nyawa sekalian, saya ulangi, jika Allah tidak menghisapnya pun, Allah adil. Tetapi Allah lakukan hisap agar manusia dapat merasai keadaan Allah. Baik. Dan satu di antara tujuan hisap itu, yakni biar manusia itu tahu apa balasan yang patut diterima dengan sebab amal tersebut. Dengan amal sebaik ini, apa balasannya yang patut? Dengan amal sebanyak ini, apa yang sebanyak mana pahalanya? Nak menentukan balasannya. Allah sebenarnya sudah tahu balasannya seberapa, ada balasan atau tidak. Nah, amal soleh kita, ibadah kita, berbakti kita pada orang tua, jerih payah kita mencari rezeki yang halal, tolong orang, bantu orang, macam-macam lah. Namanya amal soleh ini banyak, ibadah tu banyak. Baik, kita kena ingat, amal ibadah kita yang pasti akan diterima oleh Allah, pasti itu. Dan akan ada balasannya, yakni pahalanya, jika amal soleh itu memenuhi minimum 2 syarat. Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, wirid kita semualah. Cuma ibadah. Ibadah ritual khasnya. Yang Allah terima, yakni hanya yang memenuhi 2 syarat. Bila 2 syarat ni tak ada, hanya satu aja ditolak. Kalau hanya ada satu, kena ada 2. Jadi kalau ketika orang tu beribadah tetapi tidak memenuhi 2 syarat, ya ditolaklah ibadahnya. Itu maksudnya. Nampak baik tapi kena ditolak. Pasal apa? Tidak memenuhi syarat, tidak cukup syaratnya. Solatnya ditolak, puasanya ditolak, hajinya ditolak, sedekahnya ditolak, jerih payahnya menolong orang tak ada pahalanya karena tidak memenuhi syarat. Nah, apa 2 syarat ini? Yang pertama, yakni kholisun. Kholis. Syarat pertama amal ibadah untuk membolehkan ia diterima, ia mesti kholis. Kholis itu yakni
ikhlas kerana Allah. Satu. Semata-mata dilakukan kerana nak cari ridha Allah. Tidak ada kepentingan lain. Itu syarat pertama. Sebab sebaik mana pun amal ibadah kita, jika tidak ada keikhlasan, ditolak. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Itu syarat pertama. Dan syarat kedua, solihun. Soleh. Soleh maknanya muwafaqatun lisyar'i. Mesti menepati bersesuaian dengan ketentuan syarak. Menepati sesuai dengan ketetapan syarak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ambillah contoh, katakanlah orang solat. Solat kan ibadah, amal soleh. Ya. Pertama, orang itu solatnya ikhlas lillahi ta'ala. Betul-betul hanya lillahi ta'ala. Nah, syarat pertama dah dipenuhi. Syarat kedua, adakah solat dia itu mulai pada takbiratul ikhram hingga salam sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi, atau dia mereka-reka sendiri. Ini. Jika ia menepati apa yang Nabi contohkan, solatnya diterima karena dah memenuhi dua syarat. Ikhlas sudah, menepati syarat sudah, diterima. Sebaliknya kalau hilang satu saja, solatnya ikhlas lillahi ta'ala, sayangnya malangnya solatnya tidak mengikuti syariat Nabi. Ingat, Nabi pernah menegur sahabat, atau Nabi pernah menyuruh sahabat yang datang menemui Nabi. Dia solat, lepas solat terus jumpa Nabi, bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Lalu Nabi kata, Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Hai kawan, berdiri lagi sekali, solat lagi sekali, Anda belum solat. Wah, kawan tu baru habis solat. Orang itu pun Nabi lagi, solat lagi lah, kan Nabi suruh solat. Nabi kata, kamu belum solat. Solat lagi. Habis solat, jumpalah Nabi semula dan bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata, Waalaikumsalam. Nabi kata, Qum fasalli. Lagi, solat lagi sekali. Innaka lam tusalli. Awak belum solat. 3 kali Nabi suruh, 3 kali sahabat tu mengulangi solatnya. Selepas kali keempat Nabi suruh untuk solat semula, sahabat ni dah surrender dah. Dah ada give up lah, dah tahulah dah apa ni. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kenapa engkau terus-menerus menyuruh aku solat ni. Mana yang tak betulnya. Karena aku solat selama ni seperti itulah. Kalaulah engkau menyuruh aku solat yang lebih baik, manalah itu yang kami lakukan selama ini. Baru Nabi faham, rupanya orang ini tidak tahu di mana silapnya. Dia telah melakukan solat yang tidak sesuai dengan tujuh ajar Rasulullah SAW. Lalu Nabi beritahu, idza kumta ila solat, lain kali jika awak nak solat, fakabbir, baca takbiratul ikhram. Orang tadi sudah, iya, tadi saya sudah takbir, betul. Tsumma qra' umil kitab, dan itu baca Al-Fatihah. Kawan tadi pun sudah baca Al-Fatihah. Ini mana silapnya? Kemudian tumarka, baca ayat Quran yang mudah. Tumarka, kemudian ruku'. Tadi aku juga sudah ruku'. Tapi kenapa Nabi suruh ulangi? Tapi Nabi kata apa? Tumarka hatta tatma'inna roki'an. Sehingga kamu tumak ninah semasa ruku'. Tumak ninah. Tumarfa' ra'sak. Kemudian angkat kepala kamu. Iktidal maknanya. Hatta tatma'inna. Iman. Sehingga tumak ninah. Kemudian sujud hingga tumak ninah. Barulah sahabat tadi tahu.
Lah rupa-rupanya masa rukuk, masa i'tidal, semasa sujud tak ada tumak ninah. Solat yang tidak ada tumak ninah mana dianggap tidak solat. Menyalahi ajaran Nabi. Tumak ninah itu rukun. Kan? Apa namanya? Tumak ninah. Tumak ninah maknanya sukunun ba'da harokatin biqadri subhanallah. Diam sekejap, lebih kurang selepas bergerak, senyap, diam selepas bergerak, lebih kurang selama membaca subhanallah sekali. Jadi katalah orang sami Allahu liman hamidah, tangan tidak senyap tapi masih itulah goyang-goyang macam tu ke. Atau sami Allah belum tenang, belum senyap, belum diam, terus Allahu Akbar. Makna dia tak ada tumak ninah. Nabi kata hadis sahih, orang yang solatnya tidak tumak ninah dianggap tidak solat. Bayangkan. Nampaknya solat, tapi Nabi kata, ia dianggap tidak solat. Maknanya, solatnya nanti tidak adalah pahala dia. Allahu Akbar. Dia sudah ikhlas melakukan karena Allah. Sudah ikhlas. Tapi, tidak ikut Nabi. Nah, ini dikisap tuh. Puasa kita, zakat kita, bakti pada kita, tolong orang dia macam semuanya lah ibadah yang baik-baik. Atau mungkin sudah menepati ibadahnya, sudah menepati tujuh ajar Nabi, sudah ikut syarat, malangnya tidak ikhlas, tolak juga. Tengok, dia tolak juga. Contoh umpamanya, ya apa namanya, tak ikhlas. Ya, lawan ikhlas itu riak lah. Contoh yang mudah. Yang boleh membatalkan ikhlas, contoh yang paling mudah, riak. Ikhlas itu melakukan amalan semata-mata mencari keridhaan Allah. Riak pula melakukan amalan karena ingin mendapatkan tempat dalam hati manusia. Itu riak. Beramal karena ingin mencari tempat dalam hati orang melihat. Agar orang itu inilah, orang itu sia-sia. Wah, solatnya sudah betul menepati ajaran Nabi. Sodakohnya sudah betul menepati ajaran Nabi. Yang disodakohkan halal, sudah betul. Malangnya tidak ikhlas. Ria, ditolak amal itu. Kosong. Nah, ini yang paling bahaya. Bayangkan buku catatan amal baiknya, subhanallah, cukup tebal, tapi tiba-tiba tidak ada pahalanya. Salahkah dia, adakah tak ada pahala karena salah melakukannya? Tak salah. Tapi riya. Itu pergerakannya betul, semua ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya ingin bacakan di sini jamaah sekalian, ya. Saya ingin bacakan apa namanya, amalan-amalan kebaikan, tapi ditolak. Ditolak. Pertama tadi saya katakan karena mungkin walaupun ikhlas tapi tidak menepati ketentuan syarak. Atau amal ibadah itu telah menepati ketentuan syarak tapi tidak ikhlas. Atau riya umpamanya. Atau riya. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Coba jamaah lihat surah Al-Baqarah contohnya. Surah Al-Baqarah ayat 264. Tengok. Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum
bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman. Maknanya juga pada orang mukmin lah ni. Orang kafir tak masuk. Ayat sebelumnya cerita perintah untuk bersedekah, infak. Lalu Allah ingatkan, lepas Allah galakkan perintah orang mukmin rajin bersedekah, lalu Allah bagi peringatan. Orang beriman, setelah kamu bersedekah banyak, menginfakkan rezeki yang aku berikan padaku pada orang memerlukan, aku ingatkan kamu, kata Allah, la tubtilu, jangan kamu batalkan. Allahu Akbar. Maknanya jangan kamu hapuskan pahala sodakotikum, sedekah kamu. Sedekah yang kamu lakukan itu sudah betul. Dari rezeki yang halal, kamu berikan pada orang yang memang berhak mendapatkannya. Nah, sudah betul tuh. Mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Tapi ingat, jangan sekali-kali sedekah kamu yang dah betul itu, kamu sedekahkan kerana aku, kata Allah, kamu telah mengikuti ajaran Nabiku, jangan kamu batalkan. Ya Allah, mungkinkah pahala sedekah itu batal ibadah? Ya, mungkin. Ya Allah, apa yang boleh membatalkan pahala sedekah? Sedekah cantik, tapi tak ada pahala. Apa yang menghapuskannya? Satu, bil manni. Allahu Akbar. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan bil manni. Al-manu itu mengungkit-ungkit sedekah, bantuan, pertolongan kepada orang yang menerimanya. Itu tidak boleh. Jangan diungkit-ungkit. Ya, mungkin kita kecil hati, mungkin kita tak puas hati dengan sikap orang yang kita pernah tolong itu. Nampak macam tak membalas budi, kata orang Melayu. Tak balas budi, nampak macam tak reti nak terima kasih. Malah menyakiti kita. Akhirnya kita, awak ingat tak dulu? Kalaulah aku tak tolong awak ni, ingat tak saya perlu tolong awak? Menyesal aku tolong awak. Aku tak jamaah sekalian. Batal pahala kita. Allah yang kata, padam. Kita sudah kehilangan, sekian-sekian kita berikan pada orang lain, kita sudah penat menolong dia, tapi tak ada pahala karena kita padamkan. Dengan al-mannu. Satu. Pembatal yang kedua apa dia? Wal adha. Adha itu yakni perbuatan yang menyakiti si penerima. Begini ya. Saya tolong awak, tapi ingat, awak ni tak patutlah. Si muda macam ni, malas kau ni. Malas. Kamu kerja tak ini. Kerjanya minta senang kan. Masya Allah. Kita memberikan, tapi mulut kita tak jaga berikan perkataan-perkataan yang menyakiti hati. Sehingga yang menerima itu merasa terhina. Batal sedekah kita. Mempermalukannya umpamanya. Katakanlah, kita ikhlas bagi kawan itu baju cantik, branded. Kita belikan dia, maklum karena kawan, baik. Masa kita mungkin bercuti lah dulu ke luar negeri, kita berikan baju cantik. Kita berikan ni baju tu awak, mahal ni branded. Okey, ikhlas kerana Allah sudah terima. Dapat pahala. Tah macam mana sebulan selepas itu, ada majlis, macam apa, kenduri ke apa tu. Kawan itu pakailah baju yang kita berikan. Cantik memang. Lalu duduk semeja dengan kita. Ada 10 orang. Satu meja itu. Maklum di majlis, jamuan, pengantin ke apa, walimah ke apa.
Jadi ramai kawan-kawan yang lain puji, "Oi cantik baju awak ini mesti mahal nih. Ini bukan lokal nih. Mesti luar negeri nih. Tengok branded ini." Kawan lain puji dia. Ya, tentulah kita pula sebab kawan tu yakin memang itu dia yang beli. Kita pula di depan orang ramai kata, "Ya, itu cantik. Saya yang bagi tempoh hari." Saya yang bagi. Kalau saya ingat kalau saya tak bagi mungkin dia pun tak adalah Chan nak pakai baju macam tu. Depan orang. Macam mana perasaan orang yang kita beli baju tu? Kita kata itu saya yang bagi. Kalau saya tak bagi, saya ingat tak mimpi. Mungkin orang tu pasti malu. Mungkin dah mati. Lebih baiklah aku tak terima pembelian tu daripada disakiti seperti ini. Batal sedekah kita. Tiba-tiba hilang pahalanya. Kita yang memadamkan, bukan Allah yang memadamkan. Allah dah tetapkan, ini pahalanya. Tapi ingat, selagi kamu belum jumpa aku, jangan kamu batalkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa pembatalnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang-orang yang membatalkan sodakohnya dengan ungkitan atau dengan perbuatan menyakiti si penerima, ya, seperti orang yang menginfakkan, membelajarkan hartanya ria'an nas. Yang ketiga, kerana ria, ingin mendapatkan kredit dari orang lain, ingin mencari tempat di mata orang lain, dalam hati orang lain. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, dia tidak beriman pada Allah dan hari akhirat. Kalau orang itu beriman pada Allah, yakin bahwa amalannya itu akan dibalas oleh Allah, jika ikhwan Allah, dan Allah telah tetapkan ganjarannya, tapi bukan di sini, nanti di akhirat, sepatutnya dia merasa puas dan cukup dengan janji Allah. Tapi tak, terpaksa ditunjuk-tunjuk pada orang ini. Rasanya hati ini tak puas kalau orang tak tahu. Wah, Allah dah tetapkan janji yang besar. Jadi orang riya itu hanya orang yang tidak yakin kepada apa yang Allah janjikan baginya di akhirat kelak. Orang yang beramal tapi riya, membatalkan ikhlasnya, Allah bagi perumpamaan seperti apa? Famataluhu, maka perumpamaan orang beramal lalu batal amalnya, ditolak, sama ada karena al-mannu ke wa adza ke riya ke, kamatali sofwanin, seperti perumpamaan batu yang licin. Sofwan licin, langsung tak kasar, licin sungguhlah. Alaihi turabun, yang di atas batu licin itu ada tanah. Turab, debu, melekat. Batu licin, kemudian di situ ada tanah. Fa'asabahu wabilun. Lalu batu licin itu ditimpa wabil, hujan lebat. Ibaratnya ada batu, tertiba batu licin, tutup oleh tanah liat, lalu kita tembak dengan air pancut yang kuat. Ibaratnya begitulah. Apa yang berlaku? Fatarokahu soldan. Maka ia tinggal soldan, solid lagi. Tanahnya tertanggal, lenyap, tinggal batu licin. Begitulah perumpamaan amal yang ada riya. Amal itu tak melekat. Hilang. Macam hilang lenyapnya tanah yang melekat pada yang menutupi batu licin, lalu kita tembak dengan air. Sebab amal yang riya itu tak ada akar dalam hati. Tak ada yang mengikat dengan jiwa orang itu. Hilang. Licin semula. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dia tidak berkuasa, tidak punya keupayaan
sedikit pun terhadap apa yang dia usahakan. Macam mana tanah mampu menahan dirinya untuk terus melekat pada batu licin yang kita tembak dengan air? Tak mampu. Macam mana amal akan terus melekat dalam hati orang itu tidak lenyap sedangkan sudah kena tembak dengan riak. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Tengok. Menggerunkan sekali ayat. Ayat ini ya ditujukan pada orang yang banyak amal. Ingat, surah Al-Baqarah ayat 264 ini Allah tujukan mukhatabnya orang yang banyak amal. Amal baik pula, bukan amal jahat. Sehingga orang yang banyak ibadah pun masih diberi ingatan. Ingat, kamu memang telah berjaya buat amal ibadah banyak. Tapi ingat, jangan kamu batalkan. Dah diingatkan di dunia. Jangan sampai sebelum kamu mati, kamu batalkan. Nanti di akhirat sia-sia. Tak dapat apa-apa. Kosong. Soft one. Jadi macam batu licin balik dah. Allahu Akbar. Itu perumpamaan. Lihat. Walhal amalnya sudah betul. Ada lagi perumpamaan yang Allah tunjukkan kepada kita lebih mengerikan lagi, menakutkan. Lihat ayat selepasnya 266. Tadi 264. Sekarang tengok ayat 266 surah Al-Baqarah. Ini amal yang ada riak. Yang tidak ikhlas maksudnya. Atau amal yang pahalanya terbatal karena manu ke, al-adha ke, riak ke. 266. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab tajri min tahtihal anhar. Ayawaddu, adakah suka ahadukum, seseorang kamu. Ini peringatan pada orang mukmin yang banyak amalnya. Hai orang mukmin yang ibadahnya banyak, adakah ada di antara kamu yang suka antakuna lahu jannatun, mempunyai kebun? Suka ke tak suka? Ada yang suka atau tidak? Bila ada seorang kamu punya kebun, jannah. Dalam kebun itu min nakhilin wa a'nabin. yakni kebun tamar, ada buah anggur, macam-macam lah. Tajri min tahtihal anhar, dan mengalir dalam kebun itu mata air sungai. Maknanya airnya cukup untuk menyiram, mengairi tanaman, cukup. Sebab kalau kebun, rajin manapun kita menanam, mengusahakannya, subur manapun, sesubur manapun tanahnya, tapi bila air tak ada, apa boleh buat? Tanah subur, air cukup, tentulah hasilnya sangat banyak. Begitulah kan, banyak. Kemudian lahu fiha min kulli thamarat, dan bagi dia dalam kebun itu macam-macam jenis buah-buahan. Lebat sungguh buah anggurnya, buah tamarnya, kalau sekarang mungkin buah rambutannya, memanglah lebat selebat-lebatnya. Maknanya jerih payahnya mengusahakannya berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum ini, tunggu hari saja untuk menuai hasilnya. Dia sudah mulai berkira untungnya berapa. Aku keluarkan modal sekian, penatku sekian. Sekarang ini kalaulah aku petik nanti buahnya, daripada rambutannya, daripada duriannya, daripada langsatnya, untung. Dia sudah berada pada masa dekat untuk harvest dia, untuk menuai. Tiba-tiba tengok, wa asobahul kibar, dan waktu itu dia sudah berumur. Maklum mengusahakan tanah itu dari umur muda. Usaha. Sekarang umurnya sudah lanjut.
tenaga sudah kurang. Kan? Tapi tak apa, sekejap lagi dia akan pencen menikmati hasil jerih payahnya yang dilakukan selama ini. Walahu dzurriyyatun du'afa. Dia pula waktu mempunyai dzurriat, anak ke, cucu ke, cicit ke yang masih kecil. Anak ada, cucu ada, cicit yang tentulah. Wah, memang saya dah nak pencen, dah penat, tenaga dah tak ada, tapi cucu ramai, cicit ramai, tapi tak apa. Sehari dua kita akan tiba musim menuai dan dapat untung yang banyak. Bahagia tentu orang ini. Sangat beruntung. Setelah lama berpenat-penat mengusahakan tersebut. Tapi apa yang laku? Fa'asobaha iksorun. Maka tiba-tiba kebun yang penuh dengan buah-buahan yang sudah bermasa untuk menuai beberapa hari lagi, ditimpa oleh iksorun. Bahasa mudahnya angin puting beliung. Allahu Akbar. Dilanda angin yang begitu kencang puting beliung, fihi narun. Yang dalamnya ada api. Mana angin panas lah. Di padang pasir banyak itu demi angin samun. Fahtar torokot. Kebun tadi dilanda oleh puting beliung, membakar semua tanam-tanaman. Fahtarokot, terbakar habis. Sekarang Allah suruh kita bayangkan. Kalaulah orang yang dimaksudkan ini kita mengusahakan tanah kebun tadi pada umur muda kuat, rajin, umur sekarang sudah tua, sudah tak tenaga, sudah lemah, cucu-cucu dah ramai, dan sekejap lagi tiba masa untuk mulai, kita pasti happy, gembira sungguh. Terbayar jerih payah. Tiba-tiba kebun yang kita harapkan hasilnya yang melimpah-limpah ruah itu habis, licin, dilanda musibah. Coba bagaimana kalau itu kita? Nak mengusahakan semula dah tak larat, dah tua. Aduh. Modal banyak habis, tenaga habis, anak cucu terpaksa kebuluran. Penyasalnya pasti luar biasa. Contoh ini luar biasa. Itulah contoh perumpamaan yang Allah berikan bagi orang yang amalnya banyak. Banyak, sungguh banyak. Menunggu masa saja untuk mendapatkan pahalanya di akhirat. Sebab pahala itu Allah janjikan bila dia sudah pergi akhirat. Masuk alam kubur, nanti akhirat. Dan tak lama lagi, mungkin beberapa bulan, tiba ajalnya, mungkin. Amal sudah segunung itu, rupanya. Subhanallah, tiba-tiba dalam beberapa ketika sebelum tiba ajal, amal ibadah itu dia hapuskan pahalanya. Dia sendiri yang menghapuskannya. Sama ada dengan riya atau ungkitan, kalau itu sedekah, habis. Jadi sebelum mati, dah nak beramal balik, tak mungkin. Umur sudah tak memungkinkan. Tenaga sudah tidak ada lagi. Ajal sudah makin dekat. Macam mana nak cover balik? Penyesalannya luar biasa. Inilah amaran Allah kepada orang yang banyak ibadah. Jadi jangan fikir Allah ini hanya memberi peringatan kepada orang kafir saja. Orang yang kuat beramal pun diberi peringatan sangat keras seperti ini. Lalu Allah kata, buat satu perubahan supaya kita membayangkannya. Itu, iya ya, bagaimanalah ruginya. Penat bertahun-tahun, tinggal beberapa hari nak merasai hasilnya, berbaloi, berbayarlah jadi panah. Tiba-tiba licin semuanya, nak usahakan balik dah tak larat. Allah.
Kalau ini kata perumpamaan dunia itu pun kita pasti sedih dan kecewa karena kebun tadi licin. Bagaimanalah kalau yang licin itu amal soleh yang kita kumpulkan sikit-sikit, kita himpun sikit-sikit, kita tambah sikit-sikit, malam, siang, tolong orang. Sebelum meninggal licin. Dan yang membuat dia licin itu kita sendiri. Istilah Quran, macam sofwan, batu licin, tak ada bekas langsung. Debu sikit pun tak ada yang melekat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kamu akan ayat-ayatnya supaya kamu berpikir. Tengok. Itu contoh. Amal yang akan dihisab itu. Sebab belum tentu amal itu akan dapat, amal soleh itu dapat pahala. Cek dulu. Allah audit dulu. Orang itu mungkin fikir, oh ini amalku banyak nih, mesti dapat pahala nih, mesti pahala. Tapi serba dihisab oleh Allah. Dan Allah Maha tahu. Rupa-rupanya kosong. Dan Allah ingin menunjukkan kepada orang yang banyak ibadah tadi, bahwa amal ibadahnya tak ada pahala di depannya. Ini buktinya. Kamu sendiri kan yang mendapatkannya. Sehingga jika orang itu tidak mendapat apa-apa pahala daripada amal solehnya pun, tidak menyalahkan Allah. Itu maksudnya. Itu Allah hisab. Tidak akan menyalahkan Allah. Dia akan, oh iya ya, rupanya aku sendiri yang. Jadi jika dipadamkan, dihilangkan pahalanya, dia tidak menuduh Allah zalim. Karena dia sendiri yang melakukan. Bagi saya ini amal yang sangat keras. Bagi orang yang banyak ibadah. Itu penghapus amalan ya. Penghapus amalan. Karena riya. Karena riya. Itu menurut Al-Quran. Dan juga dalam hadis Nabi yang dahulu pernah kita pelajari. Dalam hadis Abi Hurairah. Riwayat Imam Muslim. Baginda bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alai. Sesungguhnya manusia yang pertama sekali akan diadili oleh Allah di akhirat. Masuk pengadilan Allah, dipertanggungjawabkannya, dihisapnya. Bukan Fir'aun rupanya. Orang yang mula-mula masuk mahkamah mahsyar bukan Fir'aun. Orang yang mula-mula akan dihisap bukannya Namrus, bukan Korun, bukan. Ada 3 orang. Yang pertama orang mati syahid. Yang keduanya orang yang belajar dan mengajar, menguasai Al-Quran. Orang alim maknanya. Yang ketiga orang yang banyak sodakoh, dermawan. Ini 3 orang manusia yang pertama sekali akan dihisap, diadili di hadapan Allah. Bukan Fir'aun, bukan Korun, bukan Namrus, bukan Abu Jahal. Tapi orang yang mati syahid, orang yang alim tentang agama Allah, dan orang yang dermawan. Dalam hadis Muslim. Saya simpulkan saja. Apa uraiannya agak panjang karena agak panjang. Si syahid dihadapkan, ditanya oleh Allah. Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Dahulu aku bagi kamu nikmat sangat banyak. Adakah kamu mengakui semua nikmat itu? Lalu orang itu pun, ya, aku mengakui ya Allah. Itu semua nikmat kamu. Fama alayya. Nikmat aku berikan pada kamu dahulu. Nikmat umur, kesehatan, keberanian, keberapaan, harta benda. Kamu gunakan untuk apa? Si Said ini menjawab, Qatal tufik hatta stushitu. Ya, aku gunakan nikmatmu ya Allah. Kesehatan, umur muda, kekuatan, harta benda, pengetahuan. Aku gunakan semuanya untuk berperang di jalanmu. Sehingga aku mati syahid. Kata orang ini. Sehingga aku mati syahid. Apa Allah kata? Kadzabta. Kau bohong.
Allahu Akbar. Orang mati syahid di dunia. Dan ia ditanya Allah, dia mengaku, dahulu aku berjalan dan hingga aku mati syahid. Allah kata, kadabta, aku bohong. Lakinnaka qatalta li ayyuqala jari. Dahulu kamu berperang melawan musuh sehingga kamu mati bukan karena aku. Aku tahu bukan karena aku. Tapi supaya kamu digelar pahlawan. Ingat ya, Allah bukan hanya mengetahui perbuatan zahir kita. Allah mengetahui niat kita. Sebab itu Allah kata, kalau kamu mengaku bahwa dahulu kamu perang karena aku, Allah kata, awak bohong. Aku tak awak bohong. So Allah itu mengetahui apa yang dalam hati manusia. Orang akhirnya amal syahid yang didakwa sebagai syahadah campak ke muka orang itu. Fasuhiba ala wajih hatta ulqiya minar. Campak ke mukanya, lalu sisa ini diumban dalam neraka. Subhanallah wa yadzubillah. Mati syahid, campak dalam neraka. Di mana silapnya? Tidak ikhlas. Yang nomor dua, yang alim, banyak ilmu. Itu ini. Lalu Allah tanya, dahulu kamu gunakan untuk apa? Nikmat. Ya Allah, aku gunakan untuk memahami agama kamu. Untuk mendalami ajaran kamu. Membaca kitabmu. Kerana mencari damu. Allah kata, awak bohong. Kau bohong. Lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Aku tahu, dahulu kamu mempelajari kitabku, membaca kitabku, mengatakan aku kawatin saya. Tujuan kamu supaya kamu digelar alim, dipuja orang, dihormati orang karena ilmu. Allah kata, aku tahu niat kamu bukan karena aku, tapi agar kamu disanjung, dipandang oleh orang yang kamu orang. Wa'iyadzubillah. Si alim tentang agama Allah akhirnya dihumban dalam neraka. Salahkah belajar Al-Quran? Tidak salah, disuruh. Salahkah mengkaji Al-Quran? Disuruh. Habis kalau itu sudah itu perdagang, macam mana orang ini boleh dihumban dalam neraka? Kerana tidak ikhlas. Nah, tengok. Ya mas kalian, kalaulah orang mati dan matinya kerana melawan Nabi, masuk neraka, itu senang, paham. Tapi bila orang mati melawan orang kafir, dalam akhir pagi Said, masuk neraka, itu sangat menakutkan. Jika orang tolak Al-Quran, hingga mati tolak Al-Quran, di akhir masuk neraka, itu senang cerita. Mudah faham. Ini tidak, dia alim. Tapi masuk neraka. Takkan pelik dan menakutkan. Puncanya tidak ikhlas karena Allah. Yang dermawan demikian juga. Dahulu nikmat aku berikan kepada kamu untuk apa? Wah, kata yang dermawan ini. Apa namanya? Dia kata, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, tidak ada ruang, keadaan, peluang yang aku lepaskan begitu saja. Tidak ada ruang yang engkau suka aku bersedekah, yang aku lepaskan biasa, melainkan aku pasti bersedekah. Bahasa mudahnya, hambamu ini dahulu ya Allah, yang ku beri macam nikmat, pantang nampak peluang bersedekah. Itu aja lah. Ya dermawan kan. Semata-mata karenamu. Allah tahu lagi. Kadabta, awak bohong. Dahulu awak rajin bersedekah bukan karena aku. Tapi li ayyuqal, kamu diberi gelaran jawad, orang puji kamu, kamu dermawan, kamu dapat jasa, dan kamu puas, dan itu kan yang kamu niatkan dahulu. Allah tahu. Itu yang paling susah jemaah sekalian ini, ikhlas.
Akhirnya si dermawan ini masuk neraka. Tengok. Orang bakhil masuk neraka, ya senang nak faham. Ini dermawan. Ingat. Sebab itu amal soleh yang dihisab itu tujuan untuk ini. Sehingga bila orang yang banyak amal soleh itu, walaupun akhirnya masuk neraka, dia tahu pasal apa masuk neraka. Dia tidak akan tuduh Allah zalim. Karena Allah tunjukkan alasannya kenapa ia masuk neraka. Sedangkan amal ibadahnya banyak. Rupanya hanya banyak dari segi luaran di atas kertas, tapi dilakukan. Rohnya tak ada. Rohnya tidak ada. Ini. Nah, orang-orang yang riak seperti ini, karena riak inilah jamaah sekalian, nanti di akhirat, di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Allah akan panggil, Allah akan seru kepada orang-orang yang banyak amal tapi riak. Ketika dihisab, idza jazanna sabi a'malihim. Apabila Allah memberikan balasan kepada hamba-hambanya, amal baik yang Allah terima diberi ganjaran. Amal tak baik yang Allah tak ampunkan dapat siksaan. Lalu Allah berfirman kepada orang-orang yang riak. Banyak ibadah, amalan, tapi riak. Bukan karena Allah. Apa kata Allah pada orang riak? Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Wahai kamu hamba-hambaku yang banyak amal, tapi beramal bukan karena aku, beramal karena riak. Sekarang idhabu, kau pergi ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Pergi pada amalan-amalan yang dahulu kamu riak. Coba kamu tengok amal ibadahmu yang banyak itu, yang dahulu masa kamu lakukannya bukan karena aku. Coba tengok. Sama ada sedekah kamu, ke solat kamu, ke zikir kamu, ke belajar kamu, ke tolong orang kamu, ke sikap baik kamu, ke yang kamu lakukan bukan karena aku. Tengok. Tengok. Fanduru. Lepas itu kamu perhatikan, kamu cek betul-betul, hal tajiduna indahum jaza. Adakah kamu dapati ada ganjarannya? Astagfirullahaladzim. Akhirnya orang-orang murai, orang yang ibadah daria ini ceklah mana solatku. Kenapa tak ada pahalanya ya? Kosong. Tengok. Beramal itu memang apa jamaah sekalian? Relatif mudah. Menjaga amalan itu lebih susah. Kalau beramal itu susah, menjaga amalan lagi susah. Menjaga amalan. Bahkan di dalam ayat surah Al-Baqarah kita pelajari tadi, tengok. Sepanjang hayat dia mampu menjaga amalnya. Masa umur 30 tahun masih ikhlas, masa umur 40 tahun masih ikhlas. Tiba-tiba sebelum tiba ajal, Allah umpamakan ketika menunggu untuk menuai hasilnya. Tiba-tiba kebunnya dilanda musibah. Jadi terpadam pahalanya justru ketika ia tinggal beberapa ketika sebelum ajalnya. Itu sangat menakutkanlah. Dan Al-Quran nanti beri umpamaan sudah umur tua. Nak mengusahakan tanah ini dah tak larat dah. Dah tak larat. Kalaulah batalnya, hapusnya amalan tadi katalah ketika umurnya masih muda, 25 tahun, barangkali masih adalah peluang untuk ya cover balik lah. Buat lagi.
Umurnya baru apa 30 tahun masih ada. Tapi coba kalau sudah di penghujung hayat, Allah, mampukah menghimpunkan amalan sebanyak itu lagi? Tidak mampu. Ini asbab kenapa amal soleh ditolak. Dan itu akan disaksi dengan mata kepala mereka sendiri ketika mereka dihisab. Di dunia tak nampak. Ya, tapi Allah sudah beri peringatan. Ingat, nanti di akhirat akan seperti ini. Dan nanti di akhirat orang ini, setiap manusia akan berhadapan dengan suasana seperti itu. Menyesal, ya, tapi tak ada artinya. Merayu-rayu ingin balik ke dunia, tapi tak dilayan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau boleh nak tebuslah. Dengan kekayaan sebanyak mana, tak diterima, mana ada tebusan di akhirat. Ganti rugi tak ada. Itu penyesalan. Dzalikal huwal khusranul mubin. Itulah penyesalan, kerugian yang sangat-sangat nyata. Itu pertama ya. Jadi tidak ikhlas. Boleh menghapuskan amal baik. Amal soleh. Yang pertama isinya amal soleh yang sepatutnya dapat pahala yang tidak sedikit, seronok dia, rupanya jadi kosong. Jadi kosong. Karena tidak ikhlas. Yang kedua, amal soleh dapat pahala. Ya. Dan pahala itu ada. Amal banyak, pahalanya pun banyak. Seronok ini orang. Tapi setelah dihisap ya mas kalian, pahalanya kurang, dikurangi sedikit, kurang sedikit. Lama-lama habis pahala dia. Masa di akhirat dapat melihat pahala itu. Di akhirat diperlihatkan, ini amal solehmu. Ini ibadahmu. Dan ini ganjaran, kata Allah, yang aku berikan untuk kamu. Seronok ini orang. Seronok sungguh. Tapi setelah melalui hisab, tak disangka-sangka oleh orang ini, pahala yang banyak makin kurang. Akhirnya minus. Dan orang ini akan mengalami defisit pahala namanya. Di dunia ini kalau malangnya defisit belanjawan itu pun susah kan. Dalam rumah tangga, kalaulah pengeluarkan lebih besar daripada pendapatan, defisit kan. Wah, itu hidupnya susah. Hidupnya susah. Ini bukan begitu. Dahlah. Pendapatan tak ada. Hilang. Malah menanggung hutang. Bukan defisit lagi. Ini berlaku. Dan itu dialami oleh orang yang silap. Tidak pandai menjaga amal baiknya. Siapa orang-orang itu? Hadisnya sudah sangat popular. Dan semua kita tahu. Berkali-kali kita sampaikan. Yakni hadis tentang muflis. Kan? Hadis yang muflis dari Abu Hurairah, riwayat Muslim itulah. Nabi tanya, tahukah kamu siapa orang muflis? Sahabat menjawab, al-muflisu fina mala dirhama lahu wala mata. Ya Rasul, orang muflis tu, yakni orang tak ada dirham lah. Tak ada ringgit, tak ada dolar, tak ada dinar, tak ada rial. Muflis lah. Nabi kata, bukan begitu. Innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamah bi sholatin, yamin wa zakatin, wa sedaqatin. Orang muflis dari umatku, yakni orang yang pergi akhirat membawa banyak pahala. Solatnya banyak, pahalanya banyak. Zakatnya banyak, sedekahnya banyak, pahalanya banyak. Puasanya banyak, tolong orang banyak. Memang ibadahnya betul dan ada pahalanya. Ditunjukkan, ini pahala kamu. Setelah hisab, punya hisab,
Allahu Akbar. Wa ya'ti wa qad satama hadza wa qadhafa hadza wa kalama hadza wa sabaka hadza wa daraba hadza. Ada orang menuntut bila, ya Allah, ini hamba-Mu ini masa di dunia dia menyakiti aku, menghina aku, mencemar nama baik aku, merampas hak aku, memukul aku, macam-macam lah yang dituntut. Mana ada kesalahan sesama manusia. Hingga mati, dia tak minta maaf, aku pun tak maafkan. Ingat, Allah akan menegakkan keadilan. Masa itu mana boleh maafkan, ganti rugi tak ada. Yang ada hanya kebaikan dan keburukan. Dosa dan pahala. Akhirnya diambil pahalanya. Sikit bagi yang menuntut. Ambil lagi sikit-sikit. Hatta idza faniyat hasanatuhu. Sehingga apabila kebaikannya dah habis, pahalanya dah habis. Pahala banyak, tapi habis. Dia habisin lah. Dia ditolak. Hatta idza faniyat hasanatuhu. Qabla ayyuqda ma'alaihi. Sebelum dapat ditunaikan semua tanggungjawabnya. Masih ramai orang menuntut bila. Allah nak ganti dengan pahala orang, pahala dah habis. Macam mana? Ukhidha min khotoyahu. Allah ambil kesalahan dosa orang menuntut bila ini, diberikan pada orang ini. Sehingga apa? Dahlah pahalanya licin, kebaikannya licin, dosa bertambah. Itu bukan defisit lagi tu. Income tak ada, simpanan tak ada, dibelenggu dia hutang. Akhirnya apa? Tumaturi khafinnar. Orang ini dihumban dalam neraka. Ngerikan sekali. Ngeri sekali zaman hisab ini. Dan ayat ini, hadis ini ditujukan peringatan pada orang yang banyak amal. Bukan pada orang kafir. Tadi tentang riak tadi, ditujukan pada orang mukmin yang banyak amal. Jangan sampai amal kamu itu hapus, tak ada pahala di akhirat karena kamu sudah batalkan di dunia sebab riak. Yang ini juga pada orang mukmin. Kamu banyak ibadah, kamu banyak amalan, kamu dapat pahala. Dan di akhirat nanti kamu menunggu dapat, dan betul di akhirat dapat pahala tersebut. Seronok ini orang. Tapi selepas dihisap, diaudit semuanya, tolak campur darab, minus. Muflis. Akhirnya masuk neraka. Itulah bentuk hisap terhadap file pertama. Yang isinya amal-amal kebaikan. Jadi ada dua. Sama ada amal baik itu di akhirat kosong. Pahalanya kosong. Karena yang pertama tadi, riya. Ataupun amal soleh itu banyak pahalanya. Dapat ditujukan pahalanya di akhirat. Tapi hanya di saat hisab, ambil sikit kurang. Akhirnya dicampak dalam neraka. Bagaimana agar kita mampu mempertahankan ibadah kita dan pahalanya tidak padam dan tidak kurang. Begitu kan? Sekarang macam mana agar ibadah kita itu dapat pahala dan pahalanya ada dan tidak terpadam dan tidak kurang. Pertama tentulah kali pertama ikhlas karena Allah. Dan ikhlas telah kita pelajari ya, panjang lebar dahulu. Saya tidak perlu mengulangi lebih dalam lagi. Karena pembicaraan ikhlas memang sangat luas. Ikhlas, lillahi ta'ala. Bagaimana untuk menjaga agar pahala itu tidak berkurang, tidak kurang, diambil orang. Tempoh hari katakan ya, sekarang saya tersukan. Salah satu bentuk penyesalan, kekecewaan yang paling dahsyat dialami oleh seseorang di akhirat ialah, saya ulangi, salah satu penyesalan yang paling dahsyat dialami oleh seseorang di akhirat ialah ketika dia melihat kebaikannya berada di catatan orang lain.
Sementara kejahatan orang lain berada dalam catatan bukunya. Itu. Dan itulah muflis. Orang muflis mana melihat amal baiknya di buku orang lain. Itu aku yang buatlah. Itu amal aku. Itu pahala aku. Tapi sekarang udah ada di buku dia. Penyesalnya luar biasa. Ini bukan aku yang buat. Ini maksiat dia yang buat. Ini maksiat dia. Sepatutnya ada di buku dia. Kenapa ada di buku aku? Menjaga. Dan itulah muflis. Macam mana untuk mengelakkan muflis? Yang aku tadi, Nabi memberitahu kita dalam hadis Bukhari. Sahih tadinya. Daripada Abi Hurairah. Mangkanat indahu madlimatun li akhihi. Sesiapa sahaja yang ada pada dirinya perbuatan zalim terhadap saudaranya. Mana siapa saja semasa di dunia pernah melakukan kezaliman pada orang lain. Menganiaya kah, buat salah kah, apalah. Ambil barang dia kah, misalkan kah. Falyatahallalhu minha. Maka hendaklah ia segera minta halalnya di dunia. Minta dibebaskannya. Kalau salah, segera minta maaf. Kalau terambil hak dia, segera dipulangkan, dikembalikan. Begitulah. Selesaikan kes ini di dunia. Jangan seperti mana kata orang terlalu emosi. Tak apa, saya tak ada, kita jumpa di akhirat ya. Wah, itu bukan orang beriman dia. Dengan akhirat itu apa agaknya? Ya apa? Okey, jumpa akhirat, jumpa. Saya berani menghadapi awak di akhirat. Wah, kerak kepala. Di akhirat ni apa agaknya? Wah, menggerunkan sungguh. Nabi kata jangan. Selesaikan di dunia, bereskan. Kayak kita kosong-kosong, okey lah kosong-kosong. Kalau asalnya saling tinggal sekarang kosong-kosong. Saling memaafkan. Sebab apa? Fa innahu laisa tamma dinarun wala dirham. Karena bila di akhirat nanti dirham tidak ada, dinar tak ada, wang ringgit tak ada, harta tak ada. Min qabli ayyukhadha li akhihi min khasarati. Yang ada yang itu tadilah. Kalau orang buat kesalahan dan apa, kebaikan dia diberikan pada dia. Ambil, berikan. Wa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyati akhihi fatulihat alaihi. Dan jika kebaikan sudah habis, kejahatan orang yang teraniaya diambil oleh Allah, diberikan pada dia. Jadi untuk mengelak muflis, apa saja kesalahan atau apa sajalah kezaliman yang kita lakukan sesama manusia, selesaikan di sini. Bahasa Melayunya minta halal. Minta agar kita dibebaskan. Itu cara menjaga. Ada dua cara menjaga amal ibadah agar pahalanya tidak hilang atau agar pahalanya tidak berkurang. Tidak diambil orang. Dua. Karena ini yang pertama diadili. Yakni file pertama tentang amal-amal soleh. Ya mas kalian, mudah-mudahanlah ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab ayat ini benar-benarlah satu peringatan yang sangat-sangat keras bagi saya. Keras, tegas, apa adanya. Tidak dengan tidak ada dengan samar-samar, sembunyi-sembunyi. Ya. Memang terus teranglah apa adanya. Karena memang itu peringatannya. Dan ini adalah rahmat Allah. Saya kata rahmat Allah karena Allah telah memberitahu benda yang akan berlaku di akhirat sekarang. Sekarang Allah sudah beritahu. Sehingga kita dapatlah mengambil pengajaran, mengambil sikap berhati-hati, berpuasa. Karena apa yang berlaku itu sudah diberitahukan sekarang. Seakan-akan kamu mesti tak mau kan amal ibadah kamu tak ada pahala. Ya Allah, kami tak nak. Kami nak pahala. Kalau kamu nak ada pahalanya,
ikhlaskan setiap amal ibadah kamu. Seakan-akan Allah kata begitu. Kamu tak mau kan nanti amal ibadah kamu ganjaran diambil orang? Ya tak nak, ya Allah, tak nak. Tak nak ada orang mengambil pahala kita. Kalau kamu tak nak, apa saja masalah sesama kamu selesaikan di sini. Tapi kalau kamu degil, kamu ego, ya nanti kamu muflis. Itu maknanya Allah sayang kita. Itu saja. Dan mungkin, ya mas kalian, untuk memastikan amal kita tidak hapus pahalanya atau tidak diambil orang ganjarannya, sementara kita masih diberi waktu, itulah ya mas kalian. Ya, sebelumnya kita sudah berusaha, maka sekarang tentu lebih kita tingkatkan usaha kita, karena kita tidak tahu berapa lama lagi masa yang baki yang Allah peruntukkan. Karena itu saya cara untuk menjaga amalan, cara untuk menghadapi hisab terhadap amal soleh. Baru satu ya, nanti ada hisab tentang amal keburukan. Ada hisab tentang nikmat. Itu baru satu. Kan ada 3 tadi. Ada 3 amalan, 3 jadi amalan yang akan dihisab secara umum. Itu baru satu. So itu saja, mudah-mudahan memberikan peringatan pada saya, menyampaikan. Alhamdulillah, kalau ia dapat dimanfaatkan bersama, yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mari kita dengan baca tahfiz dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.